Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silahkan sampaikan pada saya. Akan saya carikan, akan saya siapkan. Berapa? 10.000 hektar? Bukan meter persegi, hektar. Ayo ngaku tuh, ngaku. Nyatanya saya tahu ini. Dalangnya Trenggono ini. Yang benar setelah itu yang adalah Pak Prabowo mendesak Ibu Mega untuk mengusung Pak Jokowi. Itu Pak Prabowo yang mendesak dan akhirnya meyakinkan Ibu Mega untuk dukung. Pak Jokowi sering datang ke kantor saya, sering minta dukungan, ya 6 miliar rupiah, 1 miliar rupiah, 19 miliar. Saya selama 15 tahun di bidang politik ditipu terus menerus, dibohongi terus menerus. Saya pribadi, apalagi kakak saya. Geger, semua kartu soal rahasia Jokowi dibongkar oleh adik Presiden Prabowo, yaitu Hasyim Sujono Joyo Hadikusumo. Sosok Jokowi yang sebenarnya akhirnya dikuliti habis-habisan dalam sebuah forum yang membuat publik terkaget-kaget. Ini kenyataan loh. Pak Prabowo lupa nama wali kota Solo, Surakarta. Temanmu itu siapa sih namanya? Wali kota Solo. Oh, teman saya, Jokowi Widodo. Ya, itu dia. Saya dengar, ya Pak Prabowo bilang, saya dengar dia berminat mau jadi calon gubernur DKI. Saya bilang, setahu saya dia mau jadi calon gubernur Jawa Tengah. Saya jawab. Tapi oke, kalau dia mau tertarik mau jadi calon gubernur, oke deh, saya hubungi. Coba kalau bisa. Oke, kalau gitu saya telepon sekarang. Saya langsung telepon Pak Jokowi waktu itu. Ini bulan April. Pak Jokowi, ini Hasyim. Saya sama kakak saya Prabowo, kita lagi bicara mengenai pemilihan gubernur DKI. Apa Bapak berminat untuk maju gubernur? Iya, Pak Hasyim, saya berminat. Oke, bagaimana PDIP? PDIP belum. Oh ya? Saya bertanya, kenapa belum? Ya, nampaknya PDIP masih ke Pak Fauzi Bowo. Ini Pak Jokowi bilang ke saya, nampaknya PDIP mau dukung Pak Fauzi Bowo. Oh, terus saya bilang ke kakak saya bahasa Inggris. Saya dari dulu dari kecil kan kami di luar negeri bahasa Inggris. Saya bilang dalam bahasa Inggris, ya dia berminat tapi partainya nampaknya tetap mau dukung Fauzi Bowo. Oh ya, begitu ya. Coba undang dia deh, kita ketemu minggu depan. Coba dia mau, Pak Jokowi, Pak Prabowo mau undang Anda ketemu minggu depan di Jakarta. Bagaimana Pak? Oh ya, oke. Nah itu Pak, minggu berikutnya kami bertiga, Pak Jokowi, saya sama Pak Prabowo bicara ketemu. Terus Pak Prabowo tawarkan, Pak, kalau Pak Jokowi, kan Pak Hasyim rekomendasikan Bapak, kalau Bapak mau maju, ya kami bisa dukung 6 kursi, tapi kan harus ada PDIP. Gimana PDIP? Nampaknya PDIP mau dukung Pak Fauzi Bowo, kata Pak Jokowi. Nah ini sebagai latar belakang ya. Yang benar setelah itu yang adalah Pak Prabowo mendesak Ibu Mega untuk mengusung Pak Jokowi. Itu Pak Prabowo yang mendesak dan akhirnya meyakinkan Ibu Mega untuk dukung. Pada awalnya Ibu Mega tidak mau dukung Pak Jokowi, tidak mau dukung Jokowi, tetap mau dukung Fauzi Bowo. Ini sejarah loh Pak, ini benar, ini kebenaran. Maka kalau ada yang mau rekam silakan ya. Dan ternyata penyandang dana utama itu saya. Rupanya Prabowo sebenarnya adalah orang yang sangat berjasa bagi Jokowi dalam meniti karir di dunia politik. Bahkan adik Prabowo, Hasyim,
merupakan donatur utama yang mendanai Jokowi dalam berpolitik. Hingga akhirnya Jokowi berhasil menjadi presiden 2 periode. Sayangnya, nama Jokowi kini terseret dalam kasus pagar laut, di mana Jokowi dicurigai turut menjual laut kepada para pengusaha besar untuk dijadikan lahan bisnis mereka. Berbeda dengan Jokowi, Prabowo justru secara tegas melakukan upaya bersih-bersih dalam memberantas pengusaha-pengusaha nakal yang berusaha merusak Indonesia. Upaya Prabowo itu mendapat pujian dari anggota DPR Rieke Diah Pitaloka. Halo, ini negara besti, lu gak bisa bikin aturan sendiri. Ayo, mana Kang Ridwan Kamil, kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan. Gila! Pemerintahan tuh bukan cuma di pusat loh. Pemerintahan provinsi, pemerintahan tingkat 2. Kamarana wae ya, kemana aja. Halo, jangan asik-asik, kalem-kalem ya. Menteri-menteri dikejar, Pemprov sama dinasnya, sama Pemda tingkat 2-nya, jangan so asik deh. Ah, nih, yang dibilang jalur air nih. Nih dibilang jalur untuk ke pelabuhan. Guys, ini canggih banget otaknya ya. Canggih banget. Pertama, mangrove-nya sikat. Habis itu pasangin bambunya. Ini reklamasi kemana aja? Kagak tahu gua ada di sini. Udahlah, yang pendukung pengerusakan alam nggak usah komen-komen. Lu kemana aja? Lah gua mah ada di sini. Lah sekarang berani. Kalau presidennya berani kayak begini, lah kita semua juga bisa kebongkar ini. Ayo Pak Prabowo, semangat Pak Prabowo. Terima kasih udah tegas. Nah, balik lagi ya, ulangi ya. Proyek ini bukan proyek pemerintah pusat. Proyek ini di-approve oleh pemerintah provinsi, oke? Nah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, aku ada surat-suratnya loh. Ada surat menyurat resminya. Pemerintah pusat nggak setuju ya, karena ini adalah overlay-nya, tata ruangnya tidak untuk pelabuhan. Kementerian terkait juga udah nolak, oke? Kemudian di sini ada BUMN, namanya Nusantara Power, udah memperingatkan. Sembarangan banget ya. Tak hanya menyenggol Jokowi, Rieke juga menyebut nama Ridwan Kamil soal keberadaan pagar laut yang ada di Bekasi. Ia meminta Ridwan Kamil agar menjelaskan bagaimana Pemprov Jabar bisa memberikan izin kepada perusahaan terkait keberadaan pagar laut di Bekasi. Rieke menyinggung soal adanya kerjasama antara perusahaan swasta dengan Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Jawa Barat untuk wilayah tersebut yang disebut-sebut berupa kerjasama untuk proyek pembangunan pelabuhan. Ia lantas meminta Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi untuk menyelesaikan persoalan tersebut.